Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin melakukan presentasi tentang masa penentuan wilayah NKRI dan semacamnya. Perkenalkan, nama saya Kakek Langga. Nama saya Sila. Nama saya Nafisa Asyubania. Nama saya Hari Indarto. Nama saya Muhammad Alif. Baik. Perkenalan sudah, kita boleh langsung masuk ke materi aja. Dari Alif. Baik, untuk yang pertama, kita akan membahas masa penentuan wilayah NKRI. Untuk penentuan wilayah di Indonesia, dilakukan pada masa persidangan BPUPK yang kedua. Dalam risalah sidang BPUPK yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara, tercatat beberapa pandangan para anggota sidang mengenai penetapan batas wilayah negara, yakni 1. Seluruh Hindia Belanda. 2. Seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timur Portugis, dan Papua. 3. Seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya dan Borneo Utara. Meski hasil sidang BPUPK memutuskan bahwa wilayah Indonesia adalah wilayah Hindia Belanda yang lebih luas, tetapi pada perkembangannya tidak jadi diterapkan. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Soekarno menemui Jenderal Terauchi Hisaichi untuk memberitahukan perkembangan dan hasil sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yang mana wilayah Indonesia hanya sebatas ex-Hindia Belanda saja. Berdasarkan kemufakatan para pendiri bangsa, wilayah Indonesia hanya terdiri dari ex-wilayah Hindia Belanda. Baik, sekarang masuk ke bendera negara Indonesia. Bendera negara Indonesia biasa juga disebut sang merah putih atau sang saka merah putih. Jadi di sini kan ada warna merah sama putih. Merah ini memiliki arti tentang keberanian dan putih memiliki arti tentang kesucian. Boleh lanjut? Sebenarnya bendera Indonesia itu tidak semata-mata langsung muncul karena pemikiran dari pendiri, cuman ada latar belakang. Yang pertama bisa dilihat dari ini gambar dari panji-panji. Kalau nggak tahu, panji-panji itu bendera-bendera yang biasa dipakai para kerajaan-kerajaan dulu ketika melakukan peperangan, biasanya sebagai identitas. Dan di gambar ini identitas sebagai dari kerajaan Majapahit itu sendiri. Jadi warna merah dan putih sebenarnya udah digunain semenjak zaman kerajaan pertama dari Majapahit yang ada pada abad ke-13. Tapi sebelum itu sebenarnya juga ada kerajaan Kediri yang udah memakai panji berwarna merah putih untuk dikibarkan. Kemudian pada masa Perang Jawa, itu Pangeran Diponegoro memakai panji-panji berwarna merah putih dalam perjuangan melawan Belanda. Dari sini ini sebagai momen-momen di mana memicu bahwa bendera merah putih akan menjadi identitas bangsa Indonesia. Kemudian warna-warninya yang dihidupkan kembali oleh mahasiswa di awal abad 20 sebagai ekspresi nasional terhadap Belanda. Bisa dibilang ini pas masa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang dimana di situ ada ikrar Sumpah Pemuda yang ketiga kalau nggak salah, yang pertama apa yang ketiga, pokoknya salah satunya menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki identitas, yaitu bendera merah putih. Lanjut. Baru pada tahun 1944 dibentuk sebuah panitia yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantoro dengan tugas menjelaskan warna merah, putih, dan menentukan ukuran bendera. Kalau nggak salah ya, ukuran bendera pada saat itu ditentukan dengan rasio 2:3.
Setelah Jepang memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia sekitar tahun 1944, pada saat itulah dibentuk BPUPKI. Nah, BPUPKI salah satu rapatnya itu membahas tentang pemakaian bendera dan lagu kebangsaan. Lanjut. Nah, sekarang bahasa negara Indonesia. Seperti yang kalian ketahui, kalau bahasa negara Indonesia itu memang udah umum dipakai dari bangsa kita sendiri. Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu yang udah tumbuh berkembang sejak zaman dahulu sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir seluruh Asia Tenggara. Nah, di sini pemicunya nih. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Kan pada salah satu ikrar Sumpah Pemuda yang ketiga kalau nggak salah, itu menetapkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan Indonesia. Pada tahun itulah 1928 menjadi tahun bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bisa kalian lihat tentang bahasa negara ini pada pasal 36 bab ke-15. Oke, selanjutnya tentang lambang negara Indonesia. Di sini aku bakal jelasin ke teman-teman bahwa lambang negara Indonesia ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama itu ada makna dan arti lambang Garuda. Nah, Garuda itu sendiri yakni Garuda Pancasila terdiri dari 3 komponen utama, yaitu burung Garuda, perisai, dan pita putih. Yang pertama itu dari burung Garuda. Burung Garuda merupakan burung mistis yang berasal dari India dan berkembang di wilayah Indonesia sejak abad ke-6. Burung Garuda itu sendiri melambangkan kekuatan sementara warna emas, dan burung Garuda melambangkan kemegahan atau kejayaan. Pada burung Garuda terdapat masing-masing sayap yang berjumlah 17 yang maknanya ialah tanggal dari kemerdekaan negara Indonesia. Terus ekor yang berjumlah 8 itu sama kayak bulan Agustus, yaitu bulan kemerdekaan negara Indonesia. Lalu bulu di pangkal ekor berjumlah 19 itu 19 dan di bagian leher 45. Itu maknanya tanggal kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Terus di bagian selain itu burung Garuda menoleh ke sebelah kanan karena pemikiran orang zaman dulu yang ingin Indonesia menjadi negara yang tidak salah jalan, atau kayak orang dulu tuh pasti mikirnya kalau ke kanan itu udah pasti benar. Nah, itu yang dimaksud burung Garuda, kenapa dia nolehnya ke sebelah kanan. Next slide. Yang kedua yang perlu kalian ketahui adalah perisai. Perisai yang dikalungkan itu melambangkan pertahanan Indonesia. Pada perisai terdapat 5 simbol yang merupakan simbol yang ada di dalam Pancasila. Yang pertama, di bagian tengah yaitu bintang, melambangkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa yaitu kayak kita harus mempunyai pedoman hidup masing-masing gitu loh. Kita punya agama masing-masing dan kita nggak boleh ngerecokin agama orang lain. Terus yang kedua yaitu bagian kanan bawah yaitu rantai, melambangkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita kan manusia sosial ya, kita harus saling bantu sesama manusia atau sesama teman kita, sesama keluarga ataupun yang lain-lain. Pada intinya kita harus ningkatin sifat kemanusiaan kita ke orang lain juga. Terus yang ketiga yaitu bagian atas kanan yaitu pohon beringin, melambangkan sila ketiga persatuan Indonesia. Kita kan terdiri dari berbagai pulau, terus berbagai suku, agama, ras dan lain-lain. Tapi kita harus tetap satu gitu loh, karena yaitu tadi semua itu ada di Pancasila, yaitu sila ketiga persatuan Indonesia.
Terus yang keempat, bagian kiri atas yaitu kepala banteng melambangkan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Itu maknanya setiap hal yang kita musyawarahin itu harus mencapai mufakat. Nggak boleh kita yang kayak egois mikirin cuman satu kelompok atau dua kelompok. Kita harus mikirin efek dari semuanya itu untuk kita semua juga gitu loh. Nggak boleh yang kayak individualis, per kelompok dan lain-lain tuh nggak boleh. Kita harus mikirin semuanya. Terus yang kelima adalah bagian kiri bawah yaitu padi dan kapas, melambangkan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan keadilan di negaranya itu sendiri. Itu sudah tercatat di Pancasila maupun di Undang-Undang Dasar 1945. Terus yang ke-6, bagian tengah perisai terdapat garis tebal berwarna hitam yang artinya garis khatulistiwa. Kan Indonesia itu adanya di garis khatulistiwa. Maksudnya itu adalah Indonesia tuh memiliki iklim tropis yang yaitu ada musim panas dan musim hujan. Udah itu aja. Beda sama yang di luar negeri. Kayak misalnya kalau di luar negeri itu ada 5 musim, kalau Indonesia cuma ada 2. Itulah kenapa di Indonesia disebut dengan wilayah tropis dan berada di garis khatulistiwa. Terus yang ketujuh, warna dasar perisai berwarna merah putih. Yang kalian tahu sendiri, kayak yang tadi udah dijelasin sama kakak, bendera kita kan warnanya merah putih. Merah artinya berani dan putih artinya suci atau bersih. Next slide. Yang ketiga adalah pita putih. Pada bagian bawah Garuda Pancasila, kalau kalian lihat di internet atau di Google, itu terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Kalimat tersebut diambil dari Kakimpo Sutasoma, karangan Empu Tantular, seorang pujangga asal kerajaan Majapahit abad ke-14. Next slide. Nah, tadi kan aku udah jelasin nih makna dari si Garudanya ini. Sekarang aku bakal jelasin kenapa lambang negara tuh dibuat. Apa sih tujuannya lambang negara? Nah, ini aku bakal jelasin. Yang pertama, merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus yang kedua, merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Next slide. Nah, di sini aku bakal lumayan jelasin rada panjang karena ya kalian tahu sendiri ini sejarah dari Garuda itu sendiri. Sejarah Garuda digunakan sebagai lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia banyak terinspirasi dari arca Garuda Wisnu yang ditemukan di Trawas, Jawa Timur. Garuda merupakan kendaraan atau wahana Dewa Wisnu dalam agama Hindu. Garuda digambarkan bertubuh emas, berwarna putih, dan bersayap merah. Menurut Muhyamin, Garuda sudah dikenal sejak abad ke-5. Dalam mitologi Hindu, Garuda memiliki kisah di mana ia berhasil membebaskan ibunya dari cengkraman perbudakan. Kerajaan Airlangga menggunakan simbol Garuda sebagai lambang kerajaan pada abad ke-11 Masehi. Selain itu, bukan kerajaan Airlangga aja, tapi kerajaan Jenggala juga gunain Garuda sebagai simbol kerajaannya. Terus aku bakal jelasin juga ke kalian alasan kenapa lambang negara kita tuh Garuda gitu loh. Garuda menjadi lambangnya Indonesia tuh gimana tuh awalannya, karena Pancasila sebagai negara Indonesia tahun 1949 sampai 1951 yaitu sampai 2014 ini datanya. Pada 10 Januari 1950, pemerintah Republik Indonesia Serikat atau biasa kita singkat RIS membuat sebuah kepanitiaan lambang negara yang diketuai oleh Muhammad Yamin dan anggota Ki Hajar Dewantara, M.A. Pelaupesi, Moh Nasir, RMNG Purbajaraka, lambang yang diusulkan oleh Muhyamin
berbentuk Garuda, memegang perisai lambang 5 sila yaitu yang ada di Pancasila tadi yang udah aku jelasin. Sedangkan Muhyiddin berbentuk lambang yang bertema matahari terbit. Nah, karena si Muhyiddin ini yang ngusulin lambangnya itu berbentuk bertema matahari terbit, itu tuh mirip sama lambangnya Jepang. Jadi yang diambil hasil diskusinya yaitu yang diusulkan oleh Sultan Hamid II. Next slide. Nah, untuk lambang negara Indonesia sendiri sudah diatur dalam salah satu pasal yang membahas tentang lambang negara Indonesia, yaitu pasal 36A yang menyebutkan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dari saya tentang lambang negara, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, sekarang dilanjut dengan lagu kebangsaan Indonesia. Lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Republik Indonesia. Lagu ini dijadikan lagu kebangsaan pada 17 Agustus 1945 saat Indonesia memproklamirkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Lagu Indonesia ini ditulis oleh Wits Rudolf Supratman, seorang tokoh pergerak nasional Indonesia pada tahun 1924. Lanjut. Sejarah terbentuknya lagu kebangsaan Indonesia adalah pencipta lagu Indonesia Raya oleh W.R. Supratman bermula ketika ia mendapati sebuah tulisan dalam majalah Timbul terbit Solo mengenai tantangan bagi para komponis Indonesia yang dapat menciptakan lagu kebangsaan. Merasa tertantang, W.R. Supratman akhirnya mencoba membuat lagu Indonesia Raya dengan menyusun not dan liriknya menggunakan biola pada tahun 1924. Lanjut. Kemudian pemutaran perdana lagu ini dilaksanakan pada malam penutupan Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia atau Jakarta. W.R. Supratman mendengarkan secara instrumental di depan seluruh peserta Kongres saat pertama kali lagu Indonesia Raya dikumandangkan. W.R. Supratman menulis lagu kebangsaan di bawah judul Indonesia Raya. Usai lagu Indonesia Raya dikumandangkan oleh W.R. Supratman pada tanggal 28 Oktober 1928, pihak Hindia Belanda merasa panik dan menyita seluruh piring hitam versi keroncong. Maka pada tahun 1930, lagu Indonesia Raya dilarang untuk dinyanyikan di publik oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebab akan dikhawatirkan lagu ini akan memicu semangat kemerdekaan atau pemberontakan akibatnya. W.R. Supratman selaku komposer lagu Indonesia Raya pun diburu oleh polisi Hindia Belanda hingga akhir beliau jatuh sakit dan meninggal dunia pada usia 35 tahun. Untuk keperluan penyempurnaan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, dibentuklah panitia lagu kebangsaan pada pertengahan tahun 1944. Panitia itu selain bertugas melakukan beberapa perubahan dari segi musik, juga bertugas membuat ketentuan-ketentuan resmi dan tata cara menyanyikan lagu kebangsaan dalam mengiringi upacara bendera. Panitia itu terdiri dari beberapa tokoh pergerakan nasional seperti Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantoro, Aciar, Bintang Sudibjo, Dharma Jajah, Kosbini, Kai Haji Mansur, Muhammad Yamin, Sastro Muljono, Sanosi Pane, Kornel Simanjuntak, Subarjo, and Oetojo. Pada tanggal 8 September 1944, panitia lagu kebangsaan berhasil menyelesaikan tugasnya dengan membuat perubahan itu didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan objektif, yaitu dari segi tata bahasa, segi sastra, dan segi musik. Meskipun demikian, struktur lagu itu masih murni dan seasli-aslinya diciptakan dari W.R. Supratman. Tidak ada diubah kata-katanya sedikit pun. Kemudian aku akan menjelaskan tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan nasional Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu.
Dalam perbedaan, tetap ada persatuan. Bhinneka Tunggal Ika merupakan suatu hal yang dapat mencerminkan Indonesia. Nah, kemudian aku akan menjelaskan tentang sejarahnya. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika bermula pada abad ke-14 Masehi di Pulau Jawa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini ditemukannya di Prestasi Tugu yang ditemukan di Bogor, Jawa Barat pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit tahun 1356 Masehi. Pada saat itu, pesan Bhinneka Tunggal Ika dalam prasasti menegaskan bahwa pentingnya toleransi dan persatuan di antara berbagai kepercayaan dan keyakinan yang ada di Nusantara. Semboyan ini menggarisbawahi nilai-nilai pluralisme dan harmoni dalam kehidupan beragama. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika diadopsi sebagai semboyan nasional. Pada 18 Agustus 1950, semboyan ini secara resmi dijadikan semboyan negara dan dituangkan dalam Pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945. Bhinneka Tunggal ini menjadi prinsip yang melandasi kerukunan dalam persatuan di Indonesia, menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan budaya sebagai sumber kekayaan bangsa. Nah, kemudian aku akan menjelaskan arti makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama itu adalah keberagaman yang bersatu. Artinya, Bhinneka Tunggal Ika itu menggambarkan konsep bahwa meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya, bangsa Indonesia tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keberagaman tersebut diakui, dihargai, dan disatukan dalam semangat persatuan. Kemudian ada toleransi dan saling menghormati. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini mengajarkan pentingnya nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan dalam harmoni di tengah perbedaan. Masyarakat Indonesia diharapkan mampu menghormati hak-hak orang lain dalam beragama, berkeyakinan, dan berbudaya. Kemudian ada persatuan dalam perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika juga mengajarkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam suku, agama, dan budaya, persatuan dan persaudaraan harus dijaga. Semua warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dalam mencapai kemajuan bersama dan membangun bangsa yang kuat. Kemudian ada kekayaan budaya dan keunikan. Bhinneka Tunggal Ika juga mencerminkan kekayaan budaya Indonesia yang terdiri dari berbagai tradisi, bahasa, kesenian, dan adat istiadat yang berbeda. Semua kekayaan budaya ini merupakan warisan yang harus dijaga dan dipertahankan sebagai identitas bangsa. Kemudian aku juga akan menjelaskan tentang fungsi Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika tuh berfungsi yang pertama yaitu mempertahankan kerukunan sosial, yang artinya Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan dalam menjaga kerukunan sosial di Indonesia. Semboyan ini mengajarkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan dalam harmoni di tengah perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Kemudian menghormati perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika juga mendorong masyarakat Indonesia untuk menghormati perbedaan dalam suku, agama, ras, dan budaya. Semboyan ini tetap mengajarkan pentingnya mengakui dan menghargai hak individu dan kelompok untuk menjalankan kepercayaan dan kebudayaan mereka sendiri. Kemudian ada membangun persatuan. Bhinneka Tunggal Ika juga menekankan pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Semboyan ini mengajarkan bahwa meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Fungsi semboyan ini adalah untuk memperkuat ikatan persaudaraan dan kerjasama antar warga negara dalam mencapai kemajuan bersama. Kemudian ada menghargai keanekaragaman budaya. Bhinneka Tunggal Ika juga mempromosikan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya di Indonesia. Semboyan ini mengajarkan pentingnya menjaga dan memelihara warisan budaya yang beragam sebagai identitas bangsa yang kaya dan berwarna. Dan terakhir, memperkuat identitas nasional. Bhinneka Tunggal Ika juga menjadi simbol dari keberagaman dan persatuan dalam bingkai kehidupan nasional Indonesia. Semboyan ini memperkuat identitas nasional sebagai bangsa yang beragam namun tetap bersatu dalam semangat persatuan, kesetaraan, dan keadilan. Kesimpulannya, dilihat dari wilayah, bendera, dan bahasa bangsa kita ini dapat ditentukan lewat dari rapat BPUPKI yang saat itu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan merancang segala elemen yang akan terjadi, yang akan menjadi identitas bangsa. Begitu pula identitas lainnya yang tidak kalah penting, yakni simbol dari ideologi bangsa kita, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang akan menjadi pedoman dan pemersatu bangsa dalam membangun negeri ini, mencapai cita-cita seperti yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baik, terima kasih atas penjelasan materi-materi yang disampaikan. Semoga materi ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Izinkan kami menutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.